Oke, selamat datang di video presentasi ujian pemrograman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imadi Juni Darmawan, NIM saya 1808338 dan saya dari kelas AA183. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari web dinamis untuk ujian pemrograman web saya. Yang pertama di sini ada halaman default, yaitu halaman index.php, di mana tampilannya seperti ini. Tampilan ini saya menggunakan template, yaitu template dari Bootstrap admin, dan untuk sintaknya seperti berikut. Untuk di halaman index, saya tidak menggunakan sintak PHP sama sekali, dikarenakan di sini bukanlah halaman yang digunakan sebagai manajemen database. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Untuk halaman selanjutnya, sebelum kita dapat melakukan proses manajemen database, kita harus membuat sebuah koneksi terlebih dahulu untuk mengkoneksikan halaman web kita ke database SQL. Di sini saya telah membuat sebuah halaman koneksi.php yang dimana tujuannya untuk mengkoneksikan halaman web saya ke database SQL yang telah saya buat. Di sini terdapat variabel count yang dimana digunakan sebagai mengkoneksikan MySQLi, di mana yang terdiri dari localhost, root, dan ada password, namun saya kosongkan, dan ada nama database localhost saya yaitu DB personal. Dan di sini saya telah membuat koneksi. Misalkan jika terjadi kesalahan atau kegagalan dalam mengkoneksikan database, maka akan ada pesan yaitu terjadi kesalahan, dan di sini akan mengecek kesalahan dari koneksi tersebut. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi manajemen database, di mana di sini terdapat tabel yang pertama yaitu tabel pegawai, di mana tabel pegawai ini terdiri dari 4 atribut, yaitu yang pertama ya ada ID pegawai, nama pegawai, alamat, dan departemen. Departemen di sini merupakan atribut foreign key yang diambil dari tabel departemen yang direlasikan ke dalam tabel pegawai dengan atribut ID departemen. Oke, untuk sintaknya sebagai berikut. Ini terdapat sintak PHP yang mana saya selipkan ke dalam tabel HTML. Lalu sintak PHP tersebut terdiri dari include koneksi.php yang mana digunakan untuk memanggil koneksi pada server database. Lalu ada variable query yang digunakan untuk menselect data pada tabel pegawai. Lalu ada variable execution di mana untuk mengeksekusi query select di atas. Dan yang terakhir ada konsep perulangan while yang digunakan untuk menampilkan jumlah nilai baris dari atribut tabel pegawai. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu kita akan coba menginputkan nilai ke dalam tabel pegawai. Oke, kita akan coba untuk menambah pegawai, di mana untuk nomor ID pegawai kita akan bernilai 102, nama pegawai Joni Dharma, dan untuk alamat Badung, dan untuk departemen kita akan memilih HRD, dan kita akan coba simpan.
outputnya data berhasil disimpan, dan hasil data yang telah kita inputkan tadi berhasil disimpan dan ditampilkan ke dalam tabel. Untuk sintak tambah pegawai yang sebelumnya kita coba tadi sebagai berikut, di mana sintak PHP tersebut terdiri dari masing-masing variabel dari atribut tabel pegawai, di mana digunakan untuk menangkap hasil submit pada elemen form melalui metode post. Lalu di sini kita memanggil koneksi.php agar dapat terkoneksi kembali ke server database sebelumnya. Lalu kita membuat query insert pada tabel pegawai, di mana values dari insert tersebut disamakan dengan di atasnya. Lalu kita akan mengeksekusi query insert tersebut dengan variable execution, dan di sini yang terakhir kita akan membuat kondisi di mana jika eksekusi tersebut berhasil maka akan keluar pesan data berhasil disimpan. Lalu jika tidak maka akan keluar message data gagal disimpan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus data yang sebelumnya kita input. Untuk menghapus inputan data yang saya sebelumnya inputkan, kita coba klik hapus, dan hasilnya data berhasil dihapus. Dan data yang tadi sebelumnya kita hapus berhasil dihapuskan. Lalu bagaimana untuk sintaknya? Berikut sintak untuk hapus data pegawai, di mana sintak PHP ini terdiri dari variabel ID pegawai, di mana di sini kita hanya menangkap data ID pegawai sebagai parameter delete pada URL melalui metode get. Lalu kembali kita memanggil koneksi.php, dan selanjutnya di sini kita membuat variabel query untuk membuat sebuah query delete pada tabel pegawai. Lalu kita mengeksekusi query tersebut, dan kita membuat sebuah kondisi untuk menampilkan pesan, di mana jika eksekusi tersebut berhasil maka akan ada pesan data berhasil dihapus, jika tidak data gagal dihapus. Setelah kita berhasil menghapus data sebelumnya, kita akan mencoba untuk mengupdate data pada baris pertama. Di sini untuk nomor ID pegawai saya menggunakan read only agar tidak dapat mengubah nilai dari ID pegawai tersebut. Lalu kita coba mengubah nama ini menjadi Putu Ayu, dan untuk alamatnya kita ubah menjadi Buleleng, dan departemen kita akan coba ubah ke keuangan, dan kita akan coba perbarui, dan hasilnya data berhasil diperbarui. Kita klik OK, maka data berhasil diubah. Untuk sintaknya, berikut merupakan sintak dari halaman khusus untuk melakukan proses update pegawai, di mana halaman ini juga terdapat sintak PHP yang terdiri dari include koneksi.php, yang mana merupakan untuk membuka koneksi ke database. Lalu ada variabel yang digunakan untuk mengambil data ID pegawai yang dikirim melalui URL dengan metode get, dan data yang dikirimkan ini terdapat di halaman tabel pegawai, di mana URL ini mengirimkan data ID pegawai yang kita ingin update. Lalu sama seperti hal sebelumnya, di mana kita membuat juga
sebuah variable query untuk men-select from tabel pegawai sesuai dengan ID pegawai yang kita ambil tadi. Lalu kita mengeksekusi query select tersebut. Selanjutnya di sini terdapat form. Ini sama seperti pada form umumnya, namun di sini kita telah memberikan value dan isi dari value tersebut sesuai dengan atribut yang kita ingin update sebelumnya. Nah, untuk form ini terdapat action update pegawai.php, di mana update pegawai.php itu isinya seperti ini, di mana sintak itu sama seperti sintak tambah pegawai, namun perbedaannya hanya ada di query, variable query, di mana variable query tersebut isinya yaitu update tabel pegawai, set ID pegawai sesuai dengan atribut di atas. Oke, itu saja dari halaman tabel pegawai. Selanjutnya kita akan lanjut ke tabel departemen. Oke, kita lanjut ke tabel departemen, di mana di sini kita akan mencoba melakukan proses manajemen terhadap tabel departemen. Oke, untuk menghemat waktu, kita akan coba melakukan semua proses yang ada pada tabel departemen. Pertama, kita akan mencoba untuk menambah data pada tabel departemen. Di sini terdapat form tambah departemen, di mana terdiri dari nomor ID departemen, dan kita akan memberikan nilai yang selanjutnya, yaitu A005. Dan untuk nama departemen, misalkan kita akan memberi komunikasi. Maaf, sebelumnya adalah A006. Oke, selanjutnya kita akan coba simpan. Dan output mengatakan data berhasil disimpan. Oke, data yang kita inputkan sebelumnya berhasil tersimpan di dalam tabel departemen. Selanjutnya kita coba update terlebih dahulu data tersebut. Di sini kita akan coba mengubah nama departemen tersebut menjadi misalkan finansial. Lalu kita akan coba simpan, dan output mengatakan data berhasil diperbarui. Dan hasilnya data yang kita ubah tadinya berhasil terupdate. Lalu data yang kita baru saja update akan kita coba untuk hapus, dan output mengatakan data berhasil dihapus. Nah, data yang tadi kita inputkan lalu kita ubah, lalu kita hapus, dan hasilnya data tersebut berhasil dihapus. Oke, kita lanjut ke sintaknya. Oke, berikut merupakan sintak dari tambah departemen, di mana sintak ini memiliki persamaan dengan sintak tambah pegawai. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan pada variabel, di mana bisa kita lihat variabel di atas menyesuaikan atribut dari tabel departemen, yang mana terdiri dari ID dep dan nama dep. Terus ada perbedaan selanjutnya, yaitu pada variable query, di mana variable query ini insert into ke dalam tabel departemen dengan values sesuai atribut pada variabel di atas. Oke, kita lanjut ke update departemen. Di sini merupakan halaman untuk melakukan proses update departemen, dan sama halnya dengan update pegawai, hanya saja terdapat beberapa perbedaan, yaitu pada data yang dikirimkan. Di sini data yang dikirimkan yaitu data ID departemen, yang mana data ini dikirim melalui URL dengan metode get, dan metode get tersebut
dikirim melalui link URL ini. Ini akan mengirimkan ID dep yang sesuai kita ingin update. Lalu untuk sintak PHP update departemen itu adalah ini, dimana sama halnya juga dengan update pegawai, dimana kita menyesuaikan lagi untuk variabel yang di atas sesuai atribut tabel departemen, dan untuk query-nya kita menggunakan query update pada tabel departemen, yang mana yaitu update tabel departemen set ID dep sesuai variabel di atas, dan juga nama dep dengan sesuai variabel di atas, di mana ID dep ini kita mengambil ID dep yang kita ingin update. Lalu untuk proses sintak hapus departemen adalah seperti ini, di mana ini sama halnya juga dengan sintak hapus pegawai, hanya saja di sini kita membuat sintak sesuai data yang ditangkap dari ID departemen sebagai parameter delete pada URL melalui metode get. Terus untuk query delete-nya juga menyesuaikan seperti sebelumnya, yaitu kita menggunakan delete from tabel departemen where ID dep sesuai ID variabel di atas. Oke, itu saja dari sintak yang kita lakukan dalam proses manajemen tabel departemen sebelumnya. Oke, itu saja presentasi ujian kali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang belum maksimal. Saya Imade Jody Darmawan dengan NIM 1800338 mengucapkan sekian dan terima kasih.